Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu kembali. Hari ini saya bicara tentang kesempatan atau masih ada kesempatan. Tiap kali Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita sebelum segala sesuatu itu terlambat. Sekalipun mungkin kesempatan itu hanya per detik kemudian tidak ada, tapi sebelum segala sesuatu itu Tuhan tutup atau usia kita tertutup, maka Tuhan memberikan kesempatan. Kita lihat bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada pencuri di sebelah kanan. Bagaimana pencuri ini menerima respon Tuhan dan diselamatkan. Ini menjadi penting. Mari kita baca di dalam Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepada pencuri yang ada di sebelah kanan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Satu kesempatan yang luar biasa. Tuhan memberikan respon yang sangat luar biasa kepada pencuri yang ada di sebelah kanan. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia sudah tidak bisa bertobat, tidak bisa dibaptis, dia tidak bisa berbuat baik. Tidak, karena dia waktu itu sudah disalib, sudah dihukum, hanya tinggal kapan matinya. Mungkin 2-3 detik atau 2-3 menit bisa mati. Tetapi sebelum mati, ternyata dia ketemu Tuhan. Dan ternyata yang luar biasa, ada 2 orang. Yang satu tidak diresponi yang di sebelah kiri, yang satu diresponi yang sebelah kanan. Nah, bagaimana Tuhan itu kok begitu meresponi kepada pencuri ini? Padahal pencuri ini sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, untuk berbuat baik, karena sudah ada di dalam penghukuman dan hanya menanti kematian. Ingat Bapak Ibu Saudara, kematian itu di tangan Tuhan. Sekalipun kita sudah koma, kalau masih bisa dengar, itu kesempatan. Nah, kesempatan itu selalu ada, dan ternyata banyak orang tidak menggunakan kesempatan. Apalagi ketika kita ini masih hidup, kesempatan itu bisa begitu luas. Hari ini bertobat, bukan hanya diselamatkan, diberkati. Ketika kita terima kesempatan, lalu kita gunakan kesempatan ini, bukan hanya Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan. Ingat, andai kata pencuri ini punya kesempatan untuk bertobat, mungkin dia bisa menjadi pendeta, atau mungkin dia menjadi penginjil, atau mungkin dia bisa menjadi yang lain. Tetapi dia punya kesempatan hanya beberapa waktu, menit bahkan, kemudian mati. Tapi kesempatan itu digunakan oleh pencuri yang hendak mati. Nah, apa yang dilakukan oleh pencuri ini sehingga Tuhan begitu respon? Ini yang penting. Apa yang dilakukan pencuri ini? Pada waktu detik-detik terakhir dia harus mati oleh karena penghukuman. Ternyata dia gunakan ketika dia ketemu Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Tuhan berkata, kata Tuhan Yesus kepadanya, ayat 43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luar biasa. Jadi kesalahan yang begitu luar biasa, Tuhan tidak lagi ingat, karena orang ini telah mencari kesempatan, dan kesempatan itu membuat mata hati Tuhan terbuka dan meresponi. Nah, kesempatan seperti apa? Nah, ini yang perlu kita, Bapak Ibu Saudara, perlu kita kaji. Barangkali ini ditulis supaya kita juga bisa memperoleh kesempatan dan kita gunakan kesempatan itu. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh pencuri ini? Ayat yang ke-40, demikian firman Tuhan. Tetapi yang seorang menegur katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidakkah kepada Allah
sedang engkau menerima hukuman yang sama. Ketika seorang pencuri ini berkata, dia berkata, turun Yesus, katanya engkau Tuhan, baru menolong aku. Lalu kita lihat yang kanan, dia berkata, hei engkau, tidakkah engkau sadar? Dia menegur kepada kawannya, tidakkah engkau tahu juga, tidak kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Tetapi dia, jadi Bapak Ibu Saudara, dia sedang membela Tuhan. Artinya apa? Ya, dia tahu, dia sadar bahwa dirinya ini bersama-sama dengan pencuri yang lain itu terhukum karena perbuatannya. Sedangkan Tuhan Yesus ini tidak melakukan apa-apa, tapi dihukum. Dia tegur, jangan menghakimi, jangan ngomong. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita mengoreksi diri. Langkah yang Tuhan ternyata mau bagi kepada kita. Tuhan senang kepada orang yang tidak menghakimi orang lain, tetapi orang itu sadar bahwa dirinya juga terhukum karena salah. Dia tidak lagi menilai orang lain. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini langkah yang positif. Jadi mari kita bersama-sama di tengah-tengah masa susah ini, jangan nyalahkan orang, jangan menghukum orang, jangan menghakimi orang, jangan menilai orang. Diri kita sendiri tidak lebih baik dari orang lain. Diri kita sendiri tidak lebih benar daripada orang lain. Ini yang penting. Jadi Tuhan itu senang dengan sifat karakter seperti ini. Tidak menghakimi orang lain, tidak menyalahkan orang lain, tapi mensadar, aku terhukum, kamu terhukum karena perbuatan yang jahat. Sedang dia, ini yang Tuhan mau nyatakan di tengah kebenaran ini. Orang Kristen, mari kita memiliki karakter seperti pencuri ini. Dia tidak mau menyalahkan orang lain. Yang kedua, kita lihat apa yang dilakukan oleh pencuri ini sehingga Tuhan respon. Yang pertama, tidak menyalahkan orang lain. Yang kedua, ayat 41. Demikian firman Tuhan, kita memang layak dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yang kedua, memandang orang lain dengan positif, tidak negatif. Yang pertama tadi tidak menghakimi. Yang kedua, memandang orang lain, memandang Yesus. Dia tidak memandang kenapa Yesus disalib, pasti seperti saya, pasti dosanya besar. Tidak. Tapi justru dia berkata, kita memang layak dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Kita lihat dirinya sendiri yang dinilai, dirinya sendiri yang dikomentari. Sedangkan kepada Yesus yang disalib bersama-sama, dia tidak komentar yang jelek. Apa yang dia komentar? Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, melihat orang lain tidak melihat salahnya, melihat orang lain yang perlu dilihat yang baik. Ini karakter yang Tuhan suka, dan bahkan ini hal-hal yang paling harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk menumpuk, untuk mewarnai mutu rohani kita. Bahwa orang yang rohani itu orang yang tidak menilai orang lain negatif, menilai orang lain sumbang, tetapi menilai orang lain baik. Sekalipun kita dirugikan, kita menilai yang baik saja. Dan itu membuat Tuhan suka. Ibu bapak saudara, bagaimana dengan kita? Selalu kita menilai orang lain, apalagi sudah merugikan kita, menyakiti kita. Waduh, nilainya sudah yang buruk-buruk. Tetapi Tuhan
sangat suka kepada pencuri ini, karena pencuri ini menilai orang lain lebih baik daripada dirinya sendiri. Beda dengan orang sekarang, menilai dirinya sendiri lebih baik daripada orang lain, lebih pinter, lebih hebat, lebih semuanya. Itu egois, itu Tuhan tidak suka. Mari, orang yang model begini bukan orang yang rohani. Orang yang rohani itu adalah orang yang menilai diri sendiri di bawah dan menilai orang lain lebih tinggi. Kita bisa bandingkan orang keminter dan orang pinter. Orang keminter itu minteri orang lain, tapi orang pinter menjadi berkat orang lain. Itu bedanya. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang rohani. Orang rohani ada orang yang menjadi teladan, menjadi berkat buat orang lain. Itu yang Tuhan mau sampaikan dengan catatan ini. Kenapa ini ditulis? Supaya kita bisa belajar dari langkah pencuri ini. Dia tidak melihat Tuhan Yesus yang sedang tersalib bersama-sama berpikiran, berasumsi jahat. Dia tidak, justru dia nilai diri sendiri. Kita memang layak menerima hukuman, sedang dia. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sebab itu jangan jelekan orang lain. Lebih baik diri kita sendiri dipetani, jelek, lebih jelek daripada orang lain, sehingga itu mendatangkan berkat. Haleluya. Yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh pencuri ini? Ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Satu permohonan yang luar biasa. Dia hanya memohon, tidak meminta seperti pencuri yang sebelah kiri. Turun baru kau selamatkan dirimu, baru aku. Makanya pencuri yang sebelah kanan menegur, nggak layak kamu berkata begitu. Jadi dia menempatkan diri lebih rendah. Dia menempatkan diri sesuatu yang tidak tinggi, sehingga tidak narjet. Banyak orang Kristen itu narjet sama Tuhan, membodohi Tuhan. Tuhan itu tahu Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari kita berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mengakui bahwa walaupun Yesus disalib bersama dia terhukum, tapi dia raja. Diakui, dia angkat, dia tinggikan Yesus. Itu yang membuat Tuhan Yesus sukacita. Hebat. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang pernah ditolong Tuhan Yesus, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sakit sembuh, mata melihat, yang buta, yang tuli mendengar, dan banyak lagi yang lain. Tidak seperti pencuri ini, belum mendapatkan apa-apa, tapi pencuri ini sudah meninggikan Yesus. Dianggap Yesus sebagai raja, dianggap Yesus sebagai orang yang lebih daripada dirinya. Padahal terhukum bersama. Ini yang membuat Tuhan terkesima dengan karakter yang semacam ini. Yuk saya ingatkan lagi. Pertama, jangan menghakimi. Kedua, jangan membuat orang lain nilainya lebih rendah daripada diri sendiri. Yang ketiga, nyatakan orang lain lebih tinggi daripada kita. Kita ini hamba. Yuk, andai kata kita lakukan seperti itu, dan apa yang dilakukan oleh Paulus juga demikian. Aku hamba, aku tidak penting, tetapi engkau lebih penting. Coba andai kata orang-orang Kristen, orang-orang yang sungguh-sungguh itu mementingkan orang lain lebih daripada dirinya, nggak ada masalah. Gereja pasti penuh, jemaat pasti berkembang. Kenapa? Gereja seringkali banyak masalah. Ya karena egois, karena kepentingan diri sendiri lebih daripada kepentingan orang lain. Tetapi Rasul Paulus menyediakan diri lebih rendah sebagai hamba dan mementingkan orang lain. Dan itu ternyata yang dilakukan oleh pencuri ini. Sehingga apa yang
dilakukan Tuhan Yesus, respon Tuhan Yesus luar biasa. Ayat 43 demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Tidak ada satu kata-kata nanti, atau tidak ada satu kata-kata kapan, kalau tidak. Tapi dia berkata belum mati. Pencuri ini juga belum mati. Hari ini juga Tuhan berkata. Responnya luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, rindukan berkat Tuhan, rindukan respon Tuhan yang baik. Hari ini juga aku akan memberkati engkau. Itu mudah kalau Tuhan mau katakan. Tapi kenapa tidak Tuhan katakan kepada kita seperti Tuhan katakan kepada pencuri ini? Dan yang lain-lain Tuhan tidak mengatakan, hanya kepada pencuri ini. Karena memiliki karakter yang hebat. Pertama, tidak menghakimi. Kedua, tidak menilai buruk orang. Ketiga, orang lain lebih penting daripada diri sendiri. Itulah karakter Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Sekiranya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada karakter-karakter yang tidak baik, bertobatlah dari menghakimi, dari menilai orang lebih jelek, dari merasa diri lebih hebat. Semua itu akan menjadi tidak baik di hadapan Tuhan. Bertobat dan lakukan apa yang pencuri ini lakukan. Tuhan pasti memberkati. Firdaus jaminan kita. Amin.